Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang trapesium usia pada diri saya. Selamat menyaksikan. Pada saat SD, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, saya telah mendapatkan peringkat 1, 2, 3 dan menjadi kebanggaan di sekolah serta orang tua. Karena walaupun tidak juara 1 namun sering diajak mengikuti olimpiade, baik itu ke luar kota. Terus kemudian ada peristiwa negatif, yaitu pada usia 14 tahun ya, ketika ikut kegiatan lomba pidato yang belum diizinkan karena pada zaman itu yang dipilih kelas yang unggul dan dari anak yang berada. Selain itu nilai saya kalah saing dengan teman lainnya karena saya masuk SMP ternama saat itu. Peristiwa positifnya usia 11 sampai 12 tahun ya, yaitu disayangi wali kelas karena sering ikut olimpiade, kemudian disayangi guru agama karena sering diajakin lomba qiraah dan membaca Al-Quran. Dan disitu saya dari segi agama luar biasa. Kemudian dengan hal tersebut orang tua saya tidak mengharuskan saya juara seperti di SD, namun saya dibekali dengan agama sebagai dasar hidup saya. Jadi pas SMP karena saya lebih di bidang agama, jadi disuruhnya mengajar di TPA di masjid kampung saya untuk membantu orang tua saya. Alhamdulillah, selanjutnya saya juga diterima di SMA Kecamatan Durenan. Kemudian di situ ingin masuk IPA. Salah satu hobi saya kan berkebun dan tentang alam. Alhamdulillah dengan jerih payah saya bisa lolos di jurusan IPA. Kemudian lanjut di Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian juga di situ sempat menjadi karyawan kontrak di BPSDM UMM. Terus kemudian lanjut ke mengajar di SMP di kampung saya. Nah, mulailah saya menjadi guru SMP di swasta pada sekitar tahun 2006. Selanjutnya, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih sangat dirasakan dan mungkin masih dapat mempengaruhi diri Anda di masa sekarang? Nah, sekolah itu merupakan suatu aktivitas keseharian di masa kecil, sehingga masa sekolah dapat menyimpan kenangan yang sangat melekat dan sulit untuk dilupakan. Momen masa remaja sangat berkesan dan begitu mendalam serta sangat membekas di hati saya. Sikap perilaku yang kalau misalnya disuruh entar dan itu masih sangat melekat. Sikap dan perilaku menyepelekan serta menunda pekerjaan itu juga membuat saya menyadari bahwa itulah kesalahan saya, karena itu sangat mempengaruhi hidup saya. Sebenarnya betapa mulianya seorang orang tua saya dan seorang guru saya yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya kedua dalam menjaga perasaan peserta didiknya, yaitu saya, dan terus memberikan suatu motivasi, semangat agar kelak saya menjadi seorang anak yang bermakna di masyarakat. Kemudian, masa sekolah itu juga sebuah perjalanan hidup yang dapat memberikan emosi positif ketika beranjak ke usia selanjutnya. Emosi positif ini dapat menumbuhkan rasa semangat dan bahagia. Kenangan masa kecil dapat membentuk nilai-nilai dan prinsip hidup, di mana kejadian di masa sekolah yang masih bertindak sebagai anak, ya di situ terbentuk perasaan baik positif dan negatif yang sulit untuk dilupakan. Nah, di masa
perasaan itulah akan terbentuk prinsip hidup dan akan selalu diingat. Kejadian masa kecil akan selalu berpengaruh terhadap kehidupan di masa yang akan datang. Baru terasa kalau sudah lulus kuliah dan mengajar, apalagi sekolah pasca lagi dengan biaya sendiri, sangat luar biasa terasanya. Kemudian ya Allah, maafkan kedua orang tua saya, guru-guru saya yang telah membimbing saya. Masukkanlah dalam surgamu ya Allah, amin. Selanjutnya, menurut Anda, apa saja peran seorang guru jika dikaitkan dengan trapesium usia? Nah, berdasarkan trapesium usia, peran guru itu sangatlah penting karena pada titik awal manusia dalam membentuk peradaban. Guru dapat dikatakan sebagai role model atau gambaran awal yang diinginkan untuk masa depan, sehingga menjadi panutan bagi peserta didiknya, menjadi suri tauladan bagi kehidupan akademisnya dan sosial peserta didiknya. Kemudian peran guru juga sangat penting bagi peserta didik karena ada istilah guru ketika kencing berdiri, anak pasti kencing berlari. Nah, jadi apa yang dilakukan dan diucapkan guru itu pasti akan ditiru dan dilakukan oleh peserta didiknya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa guru harus menjadi tauladan bagi murid-muridnya. Nah, guru itu juga harus menuntun dan membimbing segala kodrat yang sudah ada pada peserta didik agar mereka mencapai kebahagiaannya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian tulislah 1-2 kalimat yang menggambarkan nilai-nilai yang ada percaya. Jadi yang saya percaya sebagai seorang guru dengan menggunakan kata-kata guru, murid, kemudian belajar, makna. Yang pertama, guru itu adalah cermin yang berjalan. Guru sebagai suri tauladan yang baik bagi muridnya. Dari gurulah saya belajar dan berpikir. Dari gurulah saya mengetahui bagaimana cara untuk hidup di masa yang akan datang dan bermakna. Guru dapat menjadi inspirasi dan memberikan pengalaman yang bermakna bagi murid-muridnya. Guru itu adalah tombak generasi bangsa. Guru adalah ujung tombak generasi bangsa. Karena gurulah yang pertama akan mengukir masa depan generasi bangsa. Dari gurulah saya menyukai bahwa berbagi atau memberikan sesuatu dengan ikhlas sangat bermanfaat untuk orang banyak. Itu suatu yang sangat disenangi oleh Sang Pencipta dan barokah. Nah, itulah tadi pemaparan tentang perjalanan kehidupan saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Salam sehat untuk guru-guru di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.